Pernahkah kalian berpikir tentang sebuah anomali sejarah yang di luar nalar? Mengapa agama Islam yang dikenal revolusioner dan merubah visi peradaban yang paling komprehensif justru diturunkan di tengah masyarakat yang dilabeli dengan istilah jahiliyah? Sebuah era yang sering kita terjemahkan sebagai masa kedunguan. Secara logika geopolitik, bukankah lebih masuk akal jika sebuah pesan peradaban diturunkan di pusat Imperium Romawi yang memiliki sistem hukum canggih, atau di Persia yang memiliki keilmuan filsafat tinggi? Lalu mengapa Tuhan memilih padang pasir yang tandus? Mari kita mendekonstruksi makna kedunguan ini dan menemukan alasan intelektual di balik lahirnya Islam di Jazirah Arab. Sebelum masuk ke pembahasan, makna dekonstruksi ialah pendekatan filosofis dan analisis tekstual untuk membongkar asumsi dan makna tunggal dalam teks, bahasa, ataupun pemikiran. Jahiliyah tidak berarti bodoh secara intelektual, namun sebaliknya, orang-orang Arab di masa itu adalah pedagang internasional ulung dan ahli bahasa yang jenius. Pada masanya, tanah Arab dikenal dengan karya sastra dan syair yang merdunan indah. Lalu, kedunguan apa yang ada dari kalangan mereka? Kedunguan mereka bukanlah pada IQ, melainkan pada moral dan pemahaman teologis. Mereka kehilangan rasionalitas saat berhadapan dengan tradisi. Mayoritas dari mereka merupakan penyembah berhala yang mereka pahat sendiri dari batu atau kurma dan memakannya ketika lapar. Ini adalah keterbelakangan rasionalitas yang sangat parah. Dan yang lebih tragis lagi, kedunguan moral mereka melahirkan kebrutalan sosial, yaitu fanatisme buta terhadap suku, perbudakan, dan yang paling mengerikan adalah tradisi mengubur bayi perempuan hidup-hidup karena dianggap membawa aib. Kedatangan ajaran Islam bukanlah untuk mengajari mereka cara berdagang atau bersyair, melainkan untuk melakukan riset total terhadap nilai moral yang rusak parah. Mengapa padang pasir ini yang dipilih menjadi kanvas untuk turunnya ajaran Islam? Ada 3 analisis historis dan sosiologis yang kami rangkum. Berbeda dengan bangsa Romawi dan Persia yang sudah terkontaminasi oleh hierarki kekuasaan, bangsa Arab secara politik adalah masyarakat yang merdeka. Mereka seperti kertas kosong dan belum ada sistem penjajahan ideologi asing yang mengakar. Jika sebuah kebenaran datang dan berhasil mematahkan ego mereka, maka dapat dengan mudah diterima secara total, tanpa terikat oleh birokrasi kerajaan lama. Lingkungan gurun yang keras dan tandus menempa orang Arab menjadi manusia dengan stamina fisik, loyalitas, dan memori hafalan yang luar biasa. Jika energi dan loyalitas ini diarahkan untuk memperjuangkan kebenaran atau tauhid, maka mereka akan menjadi penyebar risalah yang tak tertandingi. Hal tersebut dapat dibuktikan hari ini. Agama Islam menyebar secara luas ke seluruh penjuru dunia. Al-Quran adalah mukjizat intelektual. Untuk membuktikan bahwa sebuah teks bukan buatan manusia, ia harus diturunkan di tengah masyarakat yang paling mengerti sastra. Ketika Al-Quran turun, ia menantang para pujangga Arab terbaik, dan mereka semua terdiam. Bahasa mereka yang kaya menjadi tempat yang paling sempurna untuk menampung firman Tuhan yang universal. Hukum fisika mengatakan, semakin pekat sebuah kegelapan, maka akan semakin terang cahaya sebuah bintang akan terlihat. Begitu pula dengan turunnya risalah kenabian. Kehadiran Nabi Muhammad di tengah masyarakat yang kehilangan arah adalah intervensi langsung dari langit untuk menyelamatkan rasionalitas manusia. Beliau tidak membawa pedang untuk memaksa, akan tetapi beliau membawa prinsip. Seperti sabda beliau yang sangat masyhur,
Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Tanah Arab yang tadinya sebuah bangsa yang tidak memiliki peradaban dan tidak dilirik oleh peta politik dunia, kemudian mendadak menjadi epicentrum perubahan peradaban dunia. Islam secara drastis mengubah mereka menjadi arsitek peradaban global. Moralitas yang tadinya kacau seketika berubah menjadi jauh lebih baik. Perbudakan dinistakan dan kehormatan perempuan diterapkan. Kisah turunnya Islam di era jahiliyah bukan sekadar cerita pengantar tidur tentang masa lalu. Ini adalah peringatan untuk kita hari ini. Saat ini manusia memiliki teknologi paling canggih, termasuk AI, penerbangan luar angkasa, dan kecerdasan kognitif yang luar biasa. Namun di era modern saat ini, apakah kita sekarang sudah terbebas dari jahiliyah? Jika peperangan demi ego masih terjadi, penindasan ekonomi dilegalkan, dan moralitas diabaikan, bukankah kita sedang mengulang bentuk kedunguan yang baru dengan kemasan yang lebih modern? Islam hadir untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada makhluk dan hawa nafsu, menuju penghambaan hanya kepada Sang Maha Pencipta, menjadi tuntunan hidup umat manusia dalam tatanan dunia. Pertanyaannya, apakah kita mau mengambil cahaya tersebut atau tetap nyaman dalam kegelapan? Dari analisis yang telah disajikan, apakah muncul perspektif baru dalam pikiran kalian? Mari diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di penjelajahan pemikiran berikutnya.